Shalom guys. Sebetulnya sejak kecil saya sudah disiapkan oleh orang tua saya untuk bisa pelayanan di bidang menyanyi. Waktu itu ketika saya ingat waktu saya mau memasuki masa sekolah, itu saya diikutkan lomba menyanyi untuk anak-anak sekolah minggu di GKI Karangsaru dan saya mendapat juara 1. Itu saya ingat saya menyanyi lagu Di Dalam Dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, ya. Itu yang saya nyanyikan. Namun dengan seiring waktu, ketika saya disuruh untuk melakukan itu, untuk ikut pelayanan, saya tidak pernah mau. Karena saya merasa itu bukan bagian saya. Apa yang saya rasakan selama ini bahwa saya itu sangat tidak menyukai bidang musik, saya tidak suka dengan menyanyi, bahkan suara saya juga sumbang, saya tidak tahu sama sekali alat musik nada-nada, jadi saya merasa tahu diri saya tidak mau. Dan dengan seiring waktu ketika mama saya berusia 75 tahun, dengan rasa spontanitas karena ucapan syukur yang luar biasa, saya baru mau menyanyi lagi di hadapan beberapa teman-teman lansia mama saya pada usia mama saya yang ke-75. Saya menyanyikan lagu Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Jadi lagu itu adalah sebagai satu luapan rasa syukur yang luar biasa. Mama saya pernah bercerita ketika dia masih sangat muda, ketika dia ingin memiliki sebuah sendal sepatu yang bagus dan mungkin yang biasa-biasa saja dia susah untuk bisa membeli, ya. Tetapi ketika di masa tua dia sudah bisa membeli dengan harga yang bagus, dia bisa mendapatkan barang yang bagus. Tetapi untuk memakainya saja dia kesulitan, dia mesti harus saya bantu. Tetapi saya melihat rasa sukacitanya tetap luar biasa, rasa syukurnya tetap luar biasa. Karena dia tahu kasih Tuhan yang luar biasa memelihara kehidupannya. Jadi itu yang ingin saya bagikan melalui lagu ini. Dan dengan kesibukan waktu, kemudian saya lupa, dan pada usia yang ke-50 tiba-tiba suami saya berkata begini, kenapa kamu tidak memberi ucapan terima kasih kepada teman-teman yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kamu dengan membuat satu rekaman video apa begitu. Dan saya ingat, oh ya, saya ingin membagi berkat melalui lagu buat teman-teman saya. Dan kemudian waktu berlalu hingga saya berusia ke-51, itu saya ulangi lagi, saya membuat satu rekaman lagi. Dan dari sini saya baru mulai menyadari untuk lebih banyak untuk membuat sesuatu, membagi berkat. Karena memang apa yang saya rasakan itu satu sukacita, satu luapan rasa kasih Tuhan pada saya, pemeliharaan Tuhan pada saya. Jadi melalui lagu saya, di mana waktu itu saya bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Di situ saya ingin bagi satu berkat pada kita semua bahwa tanpa tuntunannya, tanpa menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, maka kita mudah untuk tersesat. Jadi tanpa kita mau dituntun, kita akan mudah sekali tersesat. Maka biarlah kita mau dituntun oleh Dia, menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, supaya ketika kita melewati suka duka dalam kehidupan ini, ketika kita dalam kondisi yang salah, kita akan dikembalikan kepada jalan yang benar. Itu yang ingin saya bagikan. Kemudian melalui lagu Dia jamah segenap hidupku. Jadi dalam lagu ini saya merasakan tanpa jamahannya, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi biarlah kita mau dijamah olehnya. Dan seperti yang saya umpamakan, ketika sebuah hair dryer itu tidak dicolokkan pada sumber yang benar, tidak akan berfungsi. Demikian pula kita sebagai manusia, ketika kita tidak mau dicolokkan pada sumber yang benar, maka kita ini tidak akan berfungsi apa-apa. Mama saya pernah berkata, kenapa kamu tidak mau mengisi acara MC atau apa? Mulut saya seperti terkunci. Padahal dia berkata, kamu sudah saya sekolahkan lebih tinggi dari saya, kenapa lebih berani saya, katanya begitu. Tapi itu yang terjadi, mulut saya terkunci. Tetapi ketika saya benar-benar mau dijamah, itu semuanya begitu mengalir dalam kehidupan saya. Ada satu power dalam kehidupan saya yang berbeda. Itu yang saya rasakan. Ini saya bagi berkat bagi kita semua. Kemudian di dalam lagu
Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana. Jadi Tuhan yang membuka jalan dalam setiap persoalan kehidupan kita. Jadi tanpa menjadikan Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Ketika kita cari damai, waktuku cari damai. Jadi kita mau kemanapun hidup kita, ketika kita tidak mau menjadikan Dia sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar, jalan damai itu. Itu yang ingin saya bagikan. Kemudian ketika saya menyanyikan lagu Dari Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Jadi ketika kita tidak mau masuk dalam rencananya, ketika kita tidak mau dibentuk oleh Dia, ketika kita mau mengandalkan kekuatan kita, keinginan-keinginan kita yang sebetulnya saya umpamakan sebagai kita sebagai manusia yang sangat lemah dengan otak yang sangat lemah, sebetulnya keinginan kita hanya berputar di situ saja, beda dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita yang lebih dahsyat, lebih luar. Jadi tanpa kita mau masuk rencananya, kita tidak akan bisa menerima berkat yang lebih besar lagi. Dan kemudian dalam lagu yang saya nyanyikan, carilah dulu kerajaan Allah. Jadi tanpa ketaatan kita, tanpa kita mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya, kita mau belajar untuk taat, maka kita tidak akan bisa belajar untuk hidup kita ini, iman kita ini diproses menjadi lebih baik lagi. Kita tidak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, karena hidup itu satu proses yang perlu dipelajari terus. Dan di dalam pelajaran hidup itu harus belajar untuk menjadi taat, patuh, dan setia kepadanya, supaya hidup kita ini benar-benar bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang ingin saya bagikan melalui lagu ini. Kemudian ketika saya menyanyikan, karena aku percaya, karena aku berserah. Jadi ketika saya merasakan saya begitu hancur dan saya belajar untuk pasrah secara total, percaya secara total kepadanya, itu sepertinya ketika kita berdoa, ketika itu sepertinya ada satu kontak yang indah dengan Tuhan. Kita bisa merasakan ada satu kehidupan yang, ada satu komunikasi yang indah. Karena bukan keegoan kita yang terjadi, tapi ketika kita merasa kita tidak berdaya, Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita. Dan Dia menjadikan hidup ini begitu indah. Itu yang saya rasakan, yang ingin saya bagi melalui lagu ini. Jadi ketika semua proses itu boleh terjadi, kita akhirnya bisa memiliki satu iman yang memang sangat dibutuhkan sebagai orang percaya. Jadi iman itu yang saya bisa rasakan, semua itu harus melalui suatu proses supaya kita bisa benar-benar memiliki iman. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi. Jadi iman itu memang harus dibentuk. Dan sekalipun kita memiliki iman yang kecil, tetapi Tuhan bisa tunjukkan hal yang luar biasa, yang dahsyat. Jadi tanpa memiliki iman, maka segala sesuatu, berkat, kasih, damai, dan sukacita, itu tidak akan bisa kita miliki dalam kehidupan kita. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya ingin ini menjadi berkat, dan saya mengucap syukur dan berterima kasih ketika saya masih diberi kesempatan untuk bisa membagi satu berkat, karena sukacita yang luar biasa yang bisa Tuhan beri dalam kehidupan saya untuk kita bagi bersama. Terutama di masa-masa sulit seperti ini, biarlah kita terus pegang Dia. Jadikan Dia sebagai kekuatan dalam hidup kita, sebagai satu-satunya penolong, supaya hidup kita boleh menjadi semakin taat, semakin patuh, semakin berkenan di hadapannya. Supaya iman kita semakin hari menjadi satu kehidupan memiliki iman yang luar biasa. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan nyanyikan lagu
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Jadi ketika kita melewati masa pasang surut dalam kehidupan ini, jangan pernah lupakan janjinya. Karena Dia sangat luar biasa dan mengasihi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.